Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nama Permasari. Di sini saya akan menyebutkan spesifikasi laptop yang kami gunakan untuk menginstal Windows. Di sini kami menggunakan laptop MSI dengan operasi sistem Windows 10, home single language 64 bit, sistem model GF63 Tin 9 RCX, BIOS E16R3IMS.307 menggunakan prosesor Intel Core i7 dengan kecepatan 2,6 GHz dengan memori 8 GB dan di sini kami menggunakan Intel UHD grafik 630 dengan render NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Selanjutnya untuk menginstal Windows kita memerlukan dua media. Yang pertama aplikasi. Di sini kami menggunakan aplikasi bernama Rufus, kemudian ISO dari Windows yang akan kita install. Pertama-tama download aplikasi Rufusnya dulu. Kalian tinggal ketikkan di sini download aplikasi Rufus. Setelah itu kalian tinggal klik link yang paling atas. Di sini kami menggunakan Rufus dengan versi 3.1. Setelah itu bakal masuk ke bagian menu dengan tampilan seperti ini. Klik menu download dan setelah itu bakal terdownload secara otomatis. Setelah mendownload Rufus, kalian tinggal mendownload ISO-nya dengan cara klik Media Creation Tool dan kalian tinggal klik link yang paling atas. Di sini download Windows 10 disk image ISO file. Ini adalah link dari Microsoft asli. Setelah itu setelah kalian klik, kalian bakal masuk ke bagian menu ini. Kalian bakal masuk ke menu ini. Nanti di sini ada download tool new. Nah, kalian di sini tinggal klik link download tool new dan bakalan terdownload secara otomatis. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kita akan melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu adalah membuka file-file yang telah kita downloadkan di step sebelumnya. Yang pertama adalah Media Creation Tool, Rufus. Nah, setelah file-file yang sudah kita downloadkan tadi, kita akan melakukan pemburningan file ISO ke dalam flash drive dengan menggunakan Rufus. Langkah apa yang kita lakukan terlebih dahulu adalah mencolokkan flash drive ke komputer yang akan kita lakukan pemburningan. Oke, nah sudah terdeteksi flash drive-nya oleh komputer, akan kita buka di mana program yang kita simpan tadi. Itu adalah pertama langkah selanjutnya adalah kita membuka Rufus. Oke, flash drive-nya sudah terbaca oleh programnya dan kita akan pilih disk or ISO image. Setelah kita akan memilih program yang akan kita masukkan ke dalam flash drive-nya. Kita pilih open, terus kita pilih 432 default-nya, terus kita lakukan start. Kita tunggu sampai proses pemburningan selesai. Oke, satu-satu file sudah masuk ke dalam flash drive yang telah kita sediakan. Oke, kita tunggu. Di instalasi burning file ISO-nya ke dalam flash drive Rufus sudah selesai. Selanjutnya kita akan close kan Rufusnya. Oke, sudah kita close. Kita cek dulu yang di flash drive yang telah kita lakukan instalasi. Oke,
Sudah semuanya, sudah masuk. Ini kita close lagi. Nah, kesannya kita akan melakukan pematian dari laptop atau komputer yang akan kita lakukan instalasi. Kita lakukan shutdown. Oke, langkah selanjutnya sudah kita lakukan tadi di step sebelumnya, itu adalah pemburningan file ISO ke dalam flash drive. Selanjutnya kita gunakan file ISO yang dalam flash drive untuk kita lakukan instalasi Windows 10 dengan dengan melakukan di sistem BIOS. Itu kita akan pergi ke dalam boot. Sudah ke dalam boot, kita sudah terlihat boot. Kita pilih boot option 1. Nah, kita lakukan boot option 1 ini pertukaran dengan USB hard disk UEFI nya atau Toshiba memory kita gunakan. Tambah mana tambahnya? Oke, ke bawah. Oke, ini disk UEFI, kita enter. Oke, sudah lakukan. Lalu kita akan lakukan digit F10 di keyboard. Kita ketik yes. Oke, laptop sudah dilakukan penginstalan MSI. Oke, kita pilih language-nya bebas sebenarnya sih. Kita pilih Inggris. Kita pilih ini saja. Kita pilih, ini ada keyboardnya US saja. Terus kita pilih next. Itu kita sudah sampai di Windows Setup. Kita lakukan install now. Kita tunggu sampai startingnya. Kita setujui lisensi dari Windowsnya, kita bisa next. Kita pilih custom install Windows only or advanced. Itu kita pilih proprietas yang yang mampu untuk mengisinya. Kita pilih next, kita pilih OK. Nah, dan kita tunggu sampai ini selesai. Oke, sudah 92%, kita tunggu. Oke, kita tunggu bisa update. Oke, kita tunggu finishing up-nya. Baru kita akan cabut flash drive yang akan kita agar tidak bisa mengulang lagi ya.
Oke, kita cabut. Kita tunggu restoring sampai selesai. Oke, dia terrestart. Oke, kita tunggu. Hai, dari Holla. Everything ready for you. This might take several minutes. Dan ini jangan kita matikan PC kita tunggu. Oke, izinnya kita mulai. Oke, hit X-nya ya. Oke, instalasi sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menginstal driver-driver yang diperlukan seperti driver internet dan selebihnya ya. Itu akan kita lakukan di step berikutnya. Baiklah, di sini saya Farid Asyauki akan melanjutkan proses install laptop yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menginstal drive-drive yang dibutuhkan. Drive apa saja yang dibutuhkan? Antaranya drive LAN, drive audio, drive VGA, dan drive Bluetooth. Langsung saja kita install. Pertama kita masuk ke File Manager. Setelah itu kita cari file yang akan diinstal. Kalau di sini saya menyimpannya di dokumen, lalu ke drive. Nah, ini file drive yang akan diinstal nantinya. Yang pertama saya akan menginstal drive VGA dulu. Kita klik kanan, kita extract here. Kita tunggu sampai selesai. Untuk drive ini setiap laptop beda-beda untuk penggunaannya. Jadi jika teman-teman ingin menginstal laptop ulang, usahakan cari drive yang sesuai sama laptop teman-teman miliki. Oke, di sini sudah selesai ekstraknya. Langsung saja kita buka filenya dan kita jalankan setupnya. Langsung saja diklik kanan, lalu kita run as administrator. Kita ikutin prosedur yang sudah diberikannya. Kita tunggu saja sampai proses installnya selesai. Oke. Di sini sudah masuk ke dalam aplikasi installernya. Langsung aja kita klik agree and continue. Lalu kita pencet yang express aja di next. Kita tunggu sampai installernya selesai. Mengapa kita harus install drive yang kita butuhkan ini? Karena jika drive yang ini kita tidak install, maka tidak menutup kemungkinan laptop teman-teman yang sudah diinstal Windows tadi itu tidak berjalan dengan semana mestinya. Oke, sini sudah selesai. Langsung saja kita close. Oke, untuk install VGA-nya sudah selesai teman-teman. Kita back saja, lalu kita ekstrak untuk terserah ini bebas mau yang mana dulu. Kita install yang audionya. Kita ekstrak here. Kita buka foldernya. Lalu kita cari setupnya.
Oke, ini setupnya. Kita klik kanan sama seperti yang sebelumnya di Run as Administrator. Kita yes. Oke, lagi berjalan installingnya. Oke, ini kita ikutin aja prosedurnya. Kita next, kita tunggu sampai selesai. Ini lumayan memakan waktu sih teman-teman, jadi mohon bersabar ya. Oke, installing selesai. Nah, di sini ada dua pilihan. Yes, I want to restart my computer now, atau no, I will restart my computer later. Karena saya akan menginstal drive yang selanjutnya, di sini saya pencet yang no, lalu kita finish. Oke, untuk selanjutnya kita back, kita ambil yang audio sudah, VGA sudah, berarti kita yang Bluetooth ya. Kita ekstrak here. Jika sudah, kita pilih yang Windows 10 karena kita menggunakan Windows 10 tadi kan. Kita setup. Oke teman-teman, seperti cara sebelum-sebelumnya, kita klik kanan di Run as Administrator. Kita pencet yes, kita upgrade, kita lanjutkan, kita tunggu installingnya selesai. Saya sudah, mungkin sebelumnya sudah ada Bluetooth, terus kita install drive Bluetooth lagi, mungkin diperbarui software dari Bluetoothnya. Oke, di finish. Oke, udah selesai drive yang kita install tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai spesifikasi dari alat dan software yang kita pakai dalam pembuatan video ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diana Renza. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi alat-alat yang kami gunakan dalam proses install Windows. Yang pertama, kami menggunakan laptop MSI GF639FCX dengan prosesor Intel Core i7 dengan RAM 8GB dan VGA NVIDIA GTX 1050 Ti. Lalu yang kedua, kami menggunakan flash disk Toshiba dengan ukuran 16GB yang digunakan sebagai media untuk file ISO Windows 10 yang akan diinstal nantinya. Lalu yang ketiga, kami menggunakan handphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro yang digunakan sebagai facecam dengan spesifikasi sebagai berikut. Chipset MediaTek Helio G90T dengan GPU Mali G76MC4. OS Android 9.0 atau Pie, upgradable to Android 10.0 MIUI 11. Memori 64GB dengan RAM 6GB, memiliki quad kamera dengan resolusi 64MP wide, 8MP ultrawide, 2MP makro, dan 2MP depth dengan layar 6,5 inch. Lalu kami menggunakan handphone Oppo F3 dan Oppo F5 yang digunakan sebagai kamera layar saat laptop dalam kondisi bias dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk Oppo F3, prosesor MediaTek MT6750T dengan GPU Mali T860MP2 dengan OS Android 6.0 atau yang biasa disebut dengan Marshmallow dan ColorOS 3.0. Memori 64GB dengan RAM 4GB dan kamera 13MP LED flash dan dual kamera depan 16MP plus 8MP Beautify 4.0 wide angle screen flash. Lalu spesifikasi untuk Oppo F5 yaitu prosesor MediaTek MT6763T dengan GPU Mali G71MP2, OS Android 7.1 atau yang biasa disebut dengan Nougat, ColorOS 3.2 dengan memori 64GB dan RAM 6GB. Kamera 16MP dan kamera depan 20MP dengan layar 6,0 inch. Lalu yang terakhir, kami menggunakan software. Yang pertama, Action Mirrorless yang digunakan untuk screen recorder, di mana pada video sebelum ini, pada proses pencarian file ISO dan mendownloadnya, kami menggunakan aplikasi Action Mirrorless ini untuk merekam
merekam layar saat proses pencarian file hingga mendownloadnya, dan juga kami gunakan pada saat penginstalan drive. Lalu yang kedua, kami menggunakan aplikasi Rufus yang digunakan untuk memburning file ISO Windows 10 ke dalam flash disk. Lalu kami juga menggunakan Google Chrome yang digunakan untuk mencari file ISO Windows 10 dan mendownloadnya. Lalu untuk software editing video ini, kami menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2019. Dan yang terakhir, file yang kami gunakan adalah file ISO Windows 10 yang mana nantinya file tersebut akan digunakan dalam proses instalasi Windows 10-nya. Sekian dan terima kasih.